Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 2 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Tobit pasal 3 ayat 1 sampai 11a, dilanjutkan dengan ayat 13 dan ayat 16 sampai 17. Maka aku sedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah aku angkat doa begini: Engkaulah adil ya Tuhan, semua perbuatanmu pun adil pula. Semua tindakanmu belas kasihan dan kebenaran, dan dunia semesta diadili olehmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah kepadaku, pandangilah aku. Jangan aku kau hukum sekedar segala dosaku dan setimpal dengan kehilafanku kepadamu, atau sekedar dosa yang diperbuat nenek moyangku. Aku telah tidak taat kepada segala perintahmu, maka kami kau serahkan untuk dirampasi, dan untuk ditawan dan dibunuh, dan untuk menjadi sindiran, tertawaan dan orang ternista di tengah sekalian bangsa di mana kami kau cerai-beraikan. Segala hukumanmu memang benar, apabila kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak berjalan benar di hadapanmu. Kini buatlah kepadaku menurut apa yang berkenan kepadamu, dan sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Nista tidak dapat kudengar lagi. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sara anak perempuan Raguel di kota Ekbatana di negeri Media mendengar nista dari pihak seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sara itu juga diperistrikan kepada 7 laki-laki. Tetapi mereka semua sudah dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat itu, sebelum Sara bersetubuh dengan mereka, sebagaimana pantasnya bagi para istri. Kata pelayan itu kepada Sara, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang engkau nikmati juga. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya seorang anak laki-laki atau perempuan dari engkau jangan pernah kami lihat." Maka pada hari itu juga Sara sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah dan berkatalah ia dalam hati, "Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, 'Bapak hanya punya 1 anak perempuan yang kekasih. Celakalah ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, maka uban ayahku kubawa ke dunia orang mati.'
Lebih baiklah aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tidak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera tangan dikedangkannya ke arah jendela, lalu berdoa katanya, "Terpujilah Engkau ya Allah penyayang. Aku mohon, biarlah aku dilenyapkan dari muka bumi ini, nista tidak mau kedengar lagi." Pada saat itu juga, kedua orang itu, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Diutuslah Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah anak perempuan Raguel kepada Tobia bin Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah dari semua orang lain yang ingin mengambilnya. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran itu, masuk ke rumahnya, dan Sarah anak Raguel turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup sesudah mati. Bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang orang-orang Saduki
yang datang kepada Yesus sambil membawa sebuah persoalan yang maha penting, yakni persoalan kebangkitan badan. Orang-orang Saduki memang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Kepada Yesus, mereka mengajukan sebuah kasus tentang 7 orang bersaudara yang memperistri seorang perempuan tanpa meninggalkan anak. Setelah mereka mengawini perempuan itu, mereka semua dan perempuan itu pun mati. Persoalannya, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Kepada mereka Yesus menjawab, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Teguran Yesus ini memperlihatkan kekeliruan cara berpikir orang Saduki. Mereka membayangkan kehidupan di akhirat sama dengan kehidupan di dunia fana ini. Yesus perlu mengoreksi kekeliruan mereka ini, sebab kehidupan di akhirat adalah hidup yang penuh kedamaian, di mana persoalan-persoalan hidup yang lazim terjadi dalam dunia fana seperti praktek kawin dan dikawinkan tidak lagi terjadi. Dengan kata lain, bagi Yesus dalam dunia kebangkitan atau dunia akhirat, kehidupan diwarnai dengan relasi spiritual dan bukan lagi hidup dalam relasi biologis sebagaimana yang lazim terjadi dalam dunia fana ini. Saudara-saudariku terkasih, persoalan yang diajukan orang-orang Saduki dan jawaban Yesus tentang kebangkitan orang mati menyadarkan kita bahwa di satu pihak, hidup kita di dunia ini sebenarnya terbatas dan di pihak lain ada kehidupan sesudah mati, yakni kebangkitan. Karena ada hidup sesudah mati, maka bagi mereka yang bijak, hidup yang baik di dunia ini adalah hidup yang mempersiapkan hidup di akhirat. Di sana tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Mari kita menyadari itu dan mempersiapkan hidup kita dengan baik untuk kelak bisa bangkit bersama Kristus. Semoga demikian. Amin.